Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan para calon pimpinan Polri di masa depan. Seluruh peserta didik Sespimen Dikrek 60 yang berjumlah 241 peserta. Ketua Senat Sespimen Polri Kompol Mirsa Maulana, para pengajar sekaligus pengurus dari Sespimen. Tak lupa saya juga menyapa beberapa peserta tamu dari TNI dan lain-lain. Beberapa peserta tamu dari luar negeri, our fellow friend from Fiji and Timor Leste, welcome to Indonesia. Tentu sebelumnya saya perkenalkan diri saya, walaupun saya tahu ada beberapa dari kalian ada yang sudah mengenal saya. Nama saya Herman Heri. Saya mulai berkiprah di DPR pada tahun 2004. Jadi hingga hari ini saya sudah masuki periode keempat di DPR. Saya memulai karir di DPR jadi anggota biasa di Komisi 3, kemudian menjadi wakil ketua Komisi 3, dan hari ini saya dipercayakan oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan menjadi Ketua Komisi 3. Saya berasal dari NTT, daerah pemilihan saya juga di NTT, dan saya asli dari NTT, lahir besar di NTT, namun berkiprah di Jakarta sebagai seorang pengusaha. Tentunya sebagai informasi, saya bukan berlatar belakang misalnya lawyer atau praktisi hukum, tetapi saya berlatar belakang seorang pengusaha yang karena sudah belasan tahun berkiprah di politik, di politik misalnya di PDI Perjuangan, saya sudah berkiprah lebih dari 25 tahun, dan seperti yang saya katakan tadi, sekarang saya menjadi Ketua Komisi 3 DPR RI. Pada hari ini saya menyampaikan materi, sebetulnya bukan materi, lebih kepada obrolan pagi antara orang tua dan anaknya. Kenapa? Ya, di usia saya yang sekarang, saya sudah masuk ke usia pensiun kalau saya seorang anggota Polri. Usia saya sudah 58 tahun. Berarti sudah siap-siap gantung raket. Tetapi saya hari ini masih berada di DPR karena kami di DPR tidak mengenal usia pensiun. Dalam posisi saya sebagai ketua komisi dan sebagai orang tua, tentunya saya juga sudah makan asam garam dalam berkiprah sebagai seorang legislator di Komisi 3 yang menjadi mitra kerja Polri. Saya sudah mengalami pergantian sekian Kapolri sejak zaman Pak Tanto menjadi Kapolri sampai hari ini Pak Idam Aziz menjadi Kapolri. Tentu sudah sekian lama. Nah, saya lebih cocok memanggil kalian adalah adik-adik saya karena pautan umur kita terlalu jauh. Bahkan mungkin ada yang masih pangkatnya kompol, seusia ponakan saya mungkin. Jadi ya sebagai orang tua yang biasa-biasa saja hanya karena kepercayaan dan jam terbang di DPR, tentunya saya akan berbagi pengalaman, berdiskusi dengan adik-adik sekalian. Kenapa saya katakan begitu? Saya sangat percaya dalam ilmu kepolisian. Tentunya saya tidak lebih pintar dari adik-adik. Saya selalu mengistilahkan kami tidak pernah kami jangan coba-coba mengajarkan ikan berenang. Ibarat adik-adik ini sudah tahu cara berenang karena sudah dibekali dengan tahapan-tahapan pendidikan yang sangat mumpuni dalam bidang ilmu kepolisian. Hari ini saya merasa sangat berbangga hati. Kenapa saya bangga?
saya yang sebagai orang tua yang biasa-biasa ini boleh diberikan kesempatan, diundang untuk berdiskusi dengan adik-adikku, dan saya sangat percaya di antara kalian adalah calon Kapolri masa depan. Di antara kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin Kapolda. Kalau Kapolres mungkin sebagian besar sudah dalam tangan, karena memang jenjang pendidikan Sespim ini untuk mempersiapkan orang menjadi Kasatwil. Saya bangga karena kapan lagi saya bisa bicara dengan para pemimpin muda ini. Jadi satu hal, adik-adikku sekalian, yang ingin saya taruh dalam benak pikiran adalah kamu calon pemimpin. Kamu harus mempersiapkan mentalitasmu menjadi pemimpin masa depan. Dan saya percaya sebagian besar, bahkan mungkin seluruh di antara kalian menginginkan perubahan paradigma Polri ke depan. Tentunya Polri 15 tahun yang lalu dengan Polri hari ini pasti sudah berbeda. Seiring sejalan dengan perkembangan demokrasi dan reformasi di tanah air kita. Kalianlah pelaku lapangan. Sejak pangkat kalian masih Letnan 2 atau Ibda, selesai lulus Akpol, kalian sudah mengalami pahit manis asam garamnya penugasan-penugasan di lapangan. Dan oleh perjalanan waktu, kini waktunya kalian ditempa di kawah candra di muka Sespimen untuk menyiapkan keilmuan dan mentalmu menjadi pemimpin ke depan. Akan menjadi masalah kalau ada di antara kalian menganggap bahwa jenjang pendidikan yang sekarang kalian sedang jalankan ini hanya sekedar hal yang biasa-biasa saja, hanya sekedar proses untuk pemenuhan syarat menjadi Kasatwil. Itu akan salah. Kenapa? Karena kalian melihat ini hanya bagian dari proses umum yang harus dilewati. Padahal esensinya tidak demikian. Betul, ini adalah proses formalitas. Tetapi yang lebih lagi adalah yang ingin saya masukkan bahwa sejak kalian masih usia muda hari ini sebagai calon pemimpin, ada kesadaran dalam hati, jiwa, dan pikiranmu bahwa saya calon pemimpin. Saya akan merubah institusi saya ini ke depan. Sebagai orang beragama, tentu pasti kalian akan minta kekuatan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberikan kemampuan, memberikan hati, jiwa, pengabdian terhadap bangsa dan negara lewat institusi yang sekarang kalian berada. Jadi adik-adikku, itu pendahuluan dari saya. Semoga obrolan kita hari ini walaupun singkat, saya bicara dengan kalian sebagai orang tua, saya bicara dari hati saya, sesuai dengan pengalaman saya di Komisi 3 bermitra dengan Polri. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita obrolkan, walaupun sedikit bisa menjadi bekal kalian, membawa arti bagi kalian. Kita bicara sekarang soal reformasi demokrasi dan hak asasi manusia di Republik ini. Tentu semangat dan amanat itu semua kita sudah tahu. Persoalannya, Polri sebagai institusi mengambil posisi di mana? Ini hal yang paling penting. Kenapa? Karena kalianlah pengawal keamanan dan ketertiban bagi bangsa ini dalam menjalankan proses demokrasi. Seperti yang kita ketahui hari-hari ini, atas nama reformasi dan demokrasi, temuan-temuan tugas kalian di lapangan, di dalam misalnya menangani unjuk rasa, semua orang mengatakan bahwa ini negara demokrasi, semua orang berhak untuk menyatakan pendapat di muka umum,
Semua orang berhak untuk mengungkapkan keinginan dan isi hatinya lewat statement-statement yang ada di sosial media misalnya karena teknologi. Dan semua itu kalianlah institusi Polri yang mengatur aturan main. Karena selalu saya katakan bahwa negara kita ini bukan negara barbar. Bukan negara karena atas nama demokrasi semua orang boleh berbuat apa saja. Dan sayangnya tidak sedikit orang merasa boleh berbuat apa saja, boleh berucap apa saja, boleh memposting apa saja. Dan tentunya yang menjadi wasit menjaga aturan main itu semua institusi Polri dengan personil di dalam untuk mengawal tata kelola sistem kita berdemokrasi di bidang penegakan hukum. Core bisnis kalian adalah keamanan dan penegakan hukum. Kami di Komisi 3 seringkali mendapat pengaduan, bukan saja pengaduan, bahkan saya pakai tanda bahasa yang lebih keras, kecaman terhadap Komisi 3, bahwa seolah-olah membiarkan aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang pada saat mengamankan proses-proses demokrasi rakyat dengan cara melakukan unjuk rasa di lapangan. Saya secara pribadi, tentu sebagai legislator, sebagai DPR, menerima semua masukan-masukan tersebut. Tetapi juga kami tidak menutup mata melihat kenyataan yang ada di lapangan. Tidak jarang saya juga katakan kepada semua pihak, kepada para pegiat hak asasi manusia, saya katakan begini, bahwa polisi juga manusia, diprovokasi. Sehingga sering-kali saya bilang begini, kalau dalam proses-proses pengamanan di lapangan ada satu orang demonstran terluka bahkan atau meninggal, itu akan jadi masalah besar. Tapi manakala polisi dibunuh di lapangan dalam penugasan, apakah itu di kasus teroris, polisi dilempari bom, dalam kasus-kasus pengamanan di Papua, anggota kita mati, itu dianggap hal biasa, itu panggilan tugas. Saya merasa tidak fair kalau kita bicara hak asasi manusia. Apakah anggota Polri juga tidak punya hak asasi manusia sebagai manusia? Dia juga anak bangsa. Dia mengorbankan nyawanya untuk bangsa ini, untuk keamanan. Hal-hal itu adik-adik seringkali mengganggu nurani saya sebagai orang tua yang juga ketua Komisi 3. Sehingga saya seringkali minta dalam proses-proses kita melakukan pengawasan dalam kinerja Polri sebagai institusi, kita melihat perilaku anggota, betul kita harus melihat dengan kacamata yang berimbang. Saya tidak pungkiri ada anggota Polri, ada pejabat Polri yang sudah statusnya pejabat juga melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu tidak kita pungkiri. Tidak ada gading yang tidak ada retak. Tidak ada institusi yang tidak ada cacatnya. Demikian pula juga institusi kami DPR. Tidak ada institusi tidak ada cacat yang tidak cacat. Tapi jangan kesalahan pribadi 1-2 orang lalu ditimpakan kepada institusi seolah-olah institusinya sudah rusak. Bahwa institusinya belum sempurna, saya percaya. Yes, proses menuju kesempurnaan perlu waktu, perlu peran semua pihak. Nah, pada kesempatan ini, adik-adikku sekalian, saya katakan kalian calon pemimpin. Kenapa? Karena di tangan kalianlah perubahan-perubahan, reformasi institusi Polri bisa terjadi. Kalau kalian sadar
bahwa kalian adalah calon pemimpin masa depan. Kalian harus bangga menjadi perwira menengah Polri hari ini yang boleh berkesempatan masuk dalam tahapan pendidikan sespimen. Justru pagi hari ini kalian mendengar langsung dari seorang legislator bahwa kalian juga manusia biasa. Kalian juga punya kelemahan. Lewat diskusi, lewat obrolan kita, kalau saya katakan wejangan ini, mudah-mudahan menyadarkan kalian bahwa semua kelemahan yang akan terjadi, yang ada dalam diri kalian lewat proses pendidikan, proses perjalanan waktu, kalian mulai berubah dan bertekad dalam diri untuk merubah institusi ini ke depan. Adik-adikku sekalian, semua orang bicara reformasi di tubuh Polri. Tentu reformasi ini adalah reformasi yang mengacu pada prinsip-prinsip good governance untuk memperbaiki kinerja yang selama ini sering menjadi pusat perhatian masyarakat. Perbaikan kinerja ini tentunya berawal dari tekad institusi. Saya selalu katakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Di dalam fungsi saya sebagai Komisi 3 DPR, dalam melakukan rapat kerja dengan Kapolri dan para pejabat utama Polri, tak henti-hentinya kami meneriakkan reformasi kultural di tubuh Polri. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri yang tadinya bergabung dengan ABRI bergeser menjadi Polri yang supremasi sipil. Polri dipisahkan dari ABRI. Polri menjadi kekuatan sipil, namun dalam tugas fungsinya memiliki kewenangan untuk mengamankan negara, mengamankan masyarakat, dan penegakan hukum. Nah, reformasi kultural ini harus betul-betul dicamkan. Kenapa? Karena memang masih ada 1-2 anggota yang berperilaku militeristik. Kita contoh yang selalu saya dengar waktu awal-awal tahun 2000-an saya di DPR, ada istilah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu, satu, dalam proses penyidikan satu perkara, bagaimana untuk mendapatkan pengakuan dari terperiksa lewat penyiksaan yang kita ingat dulu, jempol kaki ditindih pakai kaki kursi dan didudukin. Terperiksa disundut pakai api rokok supaya ngaku. Terperiksa ditampar. Itu zaman jahiliyah. Sejalan dengan proses reformasi perubahan demokrasi Indonesia, perbaikan aturan dan SOP, tentu hal itu kan tidak ditemukan lagi hari ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada 1-2 anggota nilai setitik merusak susu sebelanga yang masih menggunakan cara-cara militeristik, di mana masih ada tindak-tindak kekerasan. Kemudian dalam penanganan kejahatan, orang sering salah mengerti, kok ditembak kakinya? Kenapa polisi masih melakukan langkah-langkah tindakan kekerasan? Kami juga melihat sampling di lapangan bahwa tidak sedikit juga polisi yang dibunuh oleh penjahat, tidak sedikit. Bahkan di negara yang demokrasinya luar biasa seperti Amerika pun hal itu masih bisa terjadi. Kenapa begitu? Kembali lagi, polisi juga manusia biasa. Saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai manusia, pasti juga ada hilafnya. Tetapi dalam tupoksi pengamanan, penindakan di lapangan, saya selalu mengatakan kepada semua pihak, itu ada SOP. Jika dalam proses penindakan di lapangan, orang yang melakukan kejahatan, membahayakan petugas, melakukan perlawanan,
tentu SOP penindakan akan dilakukan, misalnya kakinya ditembak. Nah, persoalannya adalah tidak sedikit masyarakat yang masih terprovokasi dengan kampanye negatif terhadap institusi Polri. Ada istilah, kalau hilang kambing, lapor polisi, jadinya hilang kebo. Ini istilah yang sangat menyakitkan. Dan saya pikir apa yang saya sampaikan ini juga bisa menjadi bahan perenungan kalian yang akan menjadi kasatwil, menjadi pemimpin. Jangan sampai istilah kehilangan kambing, lapor polisi, jadi hilang kebo ini menjadi kenyataan. Anggaplah apa yang diistilahkan ini hanya fitnah semata. Kita buktikan dalam penugasan-penugasan kalian nanti. Kemudian soal HAM dalam penanganan tindak kekerasan, kekacauan di lapangan, juga tentu manakala kalian menjadi kasatwil, tak jemu-jemunya kalian terus melakukan briefing kepada anggota yang akan ditugaskan dalam operasi-operasi penertiban, misalnya penertiban demo, pengawalan, dan penindakan kejahatan-kejahatan. Tentunya kalian harus memberikan pembekalan, jangan jemu-jemu memberikan pembekalan itu terhadap anggotamu. Karena begini, tidak sedikit juga anggota atau adik-adik yang menjadi kasatwil di lapangan, otaknya cuma mikirin bagaimana gua bisa naik pangkat cepat, bagaimana cepat bisa jadi AKBP mantap, bagaimana cepat bisa menduduki posisi kombes, bagaimana bisa jadi kombes mantap. Betul, itu cita-cita. Tapi kalau semua orang hanya berpikir untuk dirinya kapan cepat, ya rusaklah institusi ini. Institusi ini hanya kalian pakai untuk memuaskan rasa ambisinya diri pribadi. Sementara sebagai orang beragama kita tahu bahwa nasib, pangkat, jabatan, rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya dalam proses ini kami juga mendorong kepada institusi Polri lewat pimpinan Polri bahwa harus dilakukan reformasi kultural, reformasi birokrasi dalam tubuh Polri, terutama dalam bidang promosi dan mutasi. Dalam bidang promosi dan mutasi kami terus menuntut adanya fairness system, kalau perlu terbuka dengan merit system. Jadi secara berkala, secara bertahap dilakukan sistematika audit kinerja. Memang saya tidak pungkiri dan kalian juga pasti akui bahwa seringkali kok aku merasa tidak adil. Ada yang ikut tes sekali aja langsung lolos. Ada yang 5 kali nggak lolos sampai nggak sekolah. Itu adalah PR kita bersama, adik-adikku. Itu PR kita bersama. Ada yang habis eksperimen dapat penempatan bagus, ada yang habis eksperimen tidak dapat penempatan yang baik. Ya, itu manusiawi, itulah sistem. Itu menjadi PR kita bersama dalam prinsip melakukan reformasi di tubuh Polri. Percayalah adik-adikku, kalau kita mau bersama-sama, kita pasti bisa. Saya masih punya masa 4,5 tahun lagi, 4 tahun 5 bulan kira-kira sebagai anggota DPR di Komisi 3. Masih mungkin 2 Kapolri lagi untuk kita lakukan fit and proper test. Kami sudah bertekad, kami berharap mungkin di masa-masa sekarang dan ke depan kami juga sudah mulai terus-menerus mendorong supaya reformasi khususnya di bidang promosi dan mutasi jabatan itu dilakukan secara fair dan terbuka. Memang ini tidak gampang, kita harus jujur. Dengan jumlah anggota Polri di seluruh Indonesia, kalau kita perbandingkan dengan rasio jumlah penduduk, sangat jomplang. Tetapi kembali lagi persoalan klise.
Kalau semua itu mau dibuat menjadi ideal, harus menambah lebih kurang 400 sampai 500 ribu jumlah anggota Polri. Sementara yang ada hari ini, antara yang pensiun dengan penerimaan baru juga jomplang. Lebih banyak yang pensiun. Negara punya kesulitan di dalam hal mendiamkan semua orang. Hanya berpikir begini, oh, reformasi di Polri itu tinggal kayak putar knop saja jadi. Nggak bisa. Ada banyak faktor ikutan yang mesti dibicarakan. Terutama soal struktur-struktur yang ada dalam tubuh Polri. Itu harus dibenahi kembali. Kemudian, sistem penerimaan anggota Polri. Orang hanya berpikir jika seorang anggota Polri itu masuk dan menjadi polisi, just bayar gajinya. Orang tidak berpikir menyiapkan satu anggota saja di level paling bawah, misalnya level apa itu, prajurit, bintara, tamtama. Itu harus bukan hanya membayar gaji dia, harus menyiapkan seluruh perlengkapan yang ada di tubuhnya, mulai dari pakaian, tanda pangkat, operasional, dan lain-lain. Kami membuat terobosan-terobosan reformasi beberapa tahun yang lalu. Itu ide saya dengan Wakapolri waktu itu, kalau tidak salah Pak Nanan, dan di zaman itu saya lupa. Kami membuat terobosan Babin Kamtipmas. Waktu itu isunya adalah kekurangan anggota, sehingga di dalam hal menjalankan fungsi intelijen, Polri membutuhkan sekian banyak. Karena jumlah anggotanya terbatas, waktu itu kami membuat terobosan bahwa kita bikin Babin Kamtipmas, satu desa, satu polisi. Itu pun tidak cukup, sehingga merangkap satu Babin Kamtipmas bisa membawahi beberapa desa. Caranya untuk supaya dia bisa mobile, siapkan satu sepeda motor, satu HT, dan ada uang tambahan 1 juta satu bulan. Untuk apa? Untuk si Babin Kamtipmas ini bisa menyerap hal-hal apa saja yang ada di masyarakat. Jika ada kenduri, ada sunatan, barangkali dengan bekal tambahan 1 juta sebulan, dia bisa datang untuk sekedar memberikan uang kopi kepada yang punya hajat, 20.000 rupiah mungkin, 50.000 rupiah mungkin. Dengan demikian dia bisa berfungsi selain Babin Kamtipmas, dia menjadi Polmas. Dia bisa menyerap aspirasi masyarakat dan bisa melakukan deteksi dini di bidang intel dan potensi-potensi kerawanan yang ada di tengah-tengah rakyat. Itu terobosan-terobosan reformasi dalam operasional sebetulnya. Tetapi itu saja tidak cukup. Masih membutuhkan banyak terobosan. Nah, terobosan-terobosan yang dibikin itu tidak saja tergantung ada di tubuh Polri. Contoh, untuk wilayah-wilayah pemekaran yang tidak ada Polres atau tidak ada Polsek, masyarakat menuntut lewat kami, DPR usulkan dong, bikin dong, suruh Polri bikin. Orang berpikir sesederhana itu. Satu, kalaupun ada kita bisa memperjuangkan anggaran yang sangat terbatas tersebut, membangun Polres, kita kembali ke masalah jumlah personil yang tidak cukup. Belum lagi kendala bahwa kebijakan-kebijakan pendirian Polres baru, Polsek baru itu bukan hanya kebijakannya ada di tubuh Polri, tapi ada di Menteri Penertiban Aparatur Negara, ada di Menpan, soal organisasi. Jadi tidak semudah apa yang dipikirkan orang. Bahkan mungkin di kalangan Polri sendiri tidak semua paham bahwa ada banyak keterkaitan lembaga lain dalam rangka melakukan reformasi dan termasuk memperkuat institusi Polri. Saya katakan, reformasi dalam memperkuat institusi Polri adalah hal yang harus dilakukan. Kenapa? Karena Polri hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman dan melakukan perlindungan dan pengayoman atas nama negara. Polri harus bisa membuktikan kepada rakyat bahwa negara hadir pada saat rakyat membutuhkan rasa aman.
Itu soal reformasi. Dalam melakukan fungsi legislasi, tentunya Komisi 3 dalam hal melihat Polri, tentu tidak hanya Polri. Kami melihat bagaimana terobosan-terobosan koordinasi kerjasama antara aparat penegak hukum. Kami percaya kalau aparat penegak hukum melakukan koordinasi dan terobosan-terobosan bersama, jangan ada ego sektoral. Contoh ego sektoral itu, kalian yang sekarang ada di Sespimen pasti pernah menjadi kasat serse, sudah pasti. Kasat serse di Polres katakanlah. Untuk melakukan P21 satu perkara ke Kejari, kadang-kadang susahnya setengah mampus. P19 bisa berkali-kali. Kalian harus lobby Kejarinya. Nah, kalau sampai hal ini kan sebetulnya kan tidak wajar, tidak normal. Yang pernah menjadi penyidik di Polda, apakah Krimsus, apakah Krimum di Polda, yang pernah menjadi Kasubdit, ini juga begitu mau P21 susah. Dan ini kami dalam fungsi legislasi dan pengawasan, kami coba mencari jalan terobosan-terobosan sesuai tupoksi kami. Contoh hari-hari ini kami sudah membahas dan sudah masuk dalam prolegnas prioritas. Contoh yang kalian sudah dengar, KUHP. Itu sebagai instrumen terobosan-terobosan. Kemudian sekarang sudah masuk dalam prolegnas lagi, kami sedang merevisi undang-undang kejaksaan. Dalam konteks tugas legislasi yang begitu, itulah kami coba mencari terobosan-terobosan. Tetapi di luar daripada itu, dalam fungsi pengawasan kami, tak jemu-jemu kami terus meneriakkan koordinasi dan kerjasama APH. Contoh dalam kasus pemberantasan korupsi, kami minta antara Bareskrim, Jampitsus, dan KPK melakukan koordinasi dan kerjasama. Jangan adu cari panggung. Jangan penegakan hukum judulnya pemberantasan korupsi, ujung-ujungnya cari panggung untuk menunjukkan siapa lebih jago. Ya rusak negara kita kalau kayak begitu. Sehingga dalam perubahan undang-undang KPK kemarin juga kami melakukan rapat kerja dengan KPK di gedung KPK. Banyak pihak mempertanyakan, pengawasan apa sih? Kok rapatnya di KPK? Saya katakan, dalam fungsi pengawasan DPR, DPR boleh melakukan rapat di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR. Bahwa hari-hari ini, seminggu ini, DPR atas nama Panja Penegakan Hukum, atas nama rapat kerja Komisi 3 sudah mengunjungi 3 institusi. Beberapa hari lalu Panja Penegakan Hukum Komisi 3 datang ke Bareskrim untuk melakukan koordinasi dan mapping. Ada persoalan-persoalan apa, kasus-kasus yang mengemuka ke publik. Ada kendala-kendala apa dalam melakukan lidik-sidik perkara-perkara yang menarik perhatian publik. Apa bentuk dukungan DPR yang dibutuhkan oleh para penyidik dan penegak hukum. Demikian pula DPR sudah datang ke Jampitsus 2 hari yang lalu, melakukan koordinasi dengan Jampitsus dan Jampidum. Dan tidak lupa, kami sisipkan pesan, lakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Begitu menerima SPDP, segera lakukan koordinasi supaya citra penegak hukum, kerjasama aparat penegak hukum ini di mata publik, di mata para pencari keadilan terlihat memang harus kompak. P19 satu kali aja cukuplah, jangan P19 5 kali. Akibatnya tak pernah P21 sampai 3 tahun. Itu kan aneh. Nah, disinilah kami melakukan terobosan-terobosan pengawasan legislasi. Kalau perlu kami rubah undang-undangnya. Apa yang diperlukan? Berikan masukan pada kami. Tentu masukan itu selain dari institusi, tentu juga dari masyarakat, dari LSM, dari para pegiat anti korupsi, dari lembaga-lembaga praktisi hukum, advokat, LBH, dan macam-macam. Demikian adik-adik dalam fungsi legislasi kami. Kemudian fungsi anggaran.
DPR dalam fungsi anggaran, kamilah yang menyetujui atau menolak anggaran yang diajukan oleh mitra kerja. Dalam pengajuan anggaran dari mitra kerja, ada yang namanya anggaran reguler. Reguler itu belanja pegawai, belanja barang. Itu sudah given, artinya secara fix, pasti, rutin, di drop oleh pemerintah dan Menteri Keuangan. Tetapi ada anggaran-anggaran lainnya yang dibutuhkan peran DPR, dibutuhkan kerja-kerja DPR, dibutuhkan kajian-kajian DPR yang namanya optimalisasi. Optimalisasi ini biasanya oleh lembaga digunakan untuk memperkuat sarana prasarana yang dimasukin dalam kategori belanja modal. Dan ini pembicaranya di Badan Anggaran DPR. Tentu semua pengajuan dimasukkan ke komisi dulu. Misalnya kalau Polri, Kejaksaan harus masuk ke komisi 3. Di komisi 3 kami akan rapat kerjakan dulu, RDP kan dulu. Misalnya kalau Polri kami mengundang Asrena untuk kami melihat pengajuanmu ini untuk apa. Nah, sejak 10-12 tahun yang lalu Undang-Undang Lalu Lintas ini digemakan, yang mana fungsi Polri ingin diambil alih oleh institusi lainnya. Kami sebagai Komisi 3 waktu itu berpikirnya begini, bicara Undang-Undang Lalu Lintas itu tidak hanya sekedar penertiban lalu lintas, tetapi ada faktor pengamanan di dalamnya, ada faktor penindakan dan penegakan hukum di dalam amanat undang-undang tersebut. Kita bicara contoh saja pengelolaan SIM, STNK, dan BPKB. Ini bukan hanya sekedar surat kendaraan bermotor, tetapi di dalam surat-surat ini ada faktor keamanan terkait filing system, terkait penegakan hukum, terkait kejahatan. Contoh saja, orang bisa menjual kendaraan dengan BPKB-nya palsu, suratnya palsu. Orang bisa memalsukan SIM. Dan core bisnis dalam bidang ini yang mengerti soal pengamanan, bagaimana mengamankan barang-barang ini, sistem ini, hanya Polri yang punya. Bagaimana persoalan ini bisa diserahkan ke institusi lain yang notabene murni sipil yang belum punya pengalaman. Bahkan saya harus jujur ngomong, hari ini kembali lagi masih dicoba untuk pengelolaan Undang-Undang Lalu Lintas ini dikeluarkan dari Polri. Kami sebagai Komisi 3 mempertahankan mati-matian. Kenapa? Kami tahu persoalan core bisnis soal lalu lintas ini ada di tangan Polri yang sudah terbukti pengalamannya sekian puluh tahun. Sehingga kami akan melakukan koordinasi di dalam antar komisi, misalnya dengan Komisi 5. Bahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga, yang sekarang ini Omnibus Law, ada dimasukkan hal itu. Dan pihak kami Komisi 3 juga ikut menggarap sekarang untuk kami mengawal dan menjaga agar urusan Undang-Undang Lalu Lintas jangan keluar dari Polri. Hal kedua, isu yang saya dengar soal keamanan di laut, Bakamla. Tugas Polair itu adalah tugas keamanan dan penegakan hukum. Nah, urusan keamanan di laut ingin dialihkan ke Bakamla, dan kami tidak setuju. Kenapa? Ada peran penegakan hukum di sini. Bakamla tidak punya peran penegakan hukum. Bagaimana dia bisa mengamankan tanpa punya peran penegakan hukum? Toh kalau ditangkap mesti diserahkan ke Polri juga. Kenapa jadi rentang panjang? Kenapa tidak Polair kita perkuat? Bahkan kami mengusulkan untuk bidang-bidang tertentu di kepolisian untuk dinaikkan eselonnya. Itu kira-kira jawaban kami. Terima kasih. Kamu dari Asrena pasti kamu lebih paham dari saya soal tata kelola anggaran di kepolisian. Pertama, kalau soal usulan Polres yang dari Aceh itu, saya minta surati Komisi 3. Jadi tolong, itu kan aspirasi dari masyarakat. Jadi surati ke Ketua Komisi 3, usulkan bahwa dibutuhkan Polres tersebut.
dengan lahan yang sudah tersedia, biar kami nanti Komisi 3 menindaklanjuti dengan Asrena Polri dan Kapolri itu sendiri. Itu jawaban saya. Yang kedua, soal pengelolaan anggaran. Kenapa tidak langsung seperti KPK? Tentunya ini perlu pembicaraan lebih jauh. Antara siapa? Antara pemerintah. Kami di Komisi 3 akan mengikuti saja. Tentang sistem yang pengelolaan seperti apa, bicara Asrena, bicarakan atau Kapolri, bicarakan dengan Menteri Keuangan. Pada prinsipnya Komisi 3 tidak berkeberatan. Kami ngikut apa baiknya. Begitu. Kemudian soal RUU HIP. RUU HIP hari ini sudah dibatalkan oleh pemerintah. Dan bagi DPR, dalam membahas sebuah undang-undang, tidak bisa DPR berjalan sendiri tanpa bersama-sama dengan pemerintah. Manakala pemerintah mengatakan tidak bersedia atau ditunda atau dihentikan, maka HIP ini pun juga kami taat berhenti. Sekarang RUU HIP ini sudah tidak ada, diganti dengan RUU baru, yaitu RUU BPIP, Badan Pengelola Ideologi Pancasila. Dan sepertinya pemerintah menyetujui ini, tetapi secara resmi saya belum tahu, karena ini barang ini masih ada proses di level pimpinan DPR. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Adinda. Masukan kamu ini sangat luar biasa. Memang betul sekarang ini ada Satpol PP, kemudian ada PPNS lainnya. PPNS lainnya itu misalnya polisi kehutanan, ada juga penyidik di sipil di institusi lainnya. Kalau terkait PPNS kan sudah SOP-nya semua di bawah koordinasi Bareskrim dalam fungsi PPNS-nya. Kalau Satpol PP tentu ada di wilayah Pemda. Memang apa yang kamu maksudkan itu saya sangat setuju, supaya ada satu garis kebijakan yang baku dan satu warna. Setuju saya. Sehingga Komisi 3 dalam fungsi pengawasannya lebih mudah mengawasi, lebih mudah membuat hal-hal, mengatur legislasinya jika situasi membutuhkan terobosan-terobosan legislasi. Saya setuju itu. Namun demikian, hal ini tentu harus saya tampung sebagai masukan. Saya akan bicarakan dengan pihak terkait, karena untuk mengatur ini tidak semata hanya kewenangan ada di Komisi 3. Tentu menyangkut institusi pemerintah lainnya. Kita harus bicara dengan Menteri Dalam Negeri misalnya. Kita harus bicara dengan Komisi 2 misalnya. Karena ini ada di wilayah Komisi 2 soal pemerintahan dalam negeri. Jadi apa yang Adinda sampaikan saya tampung sebagai masukan yang baik, menjadi bahan kajian kami di Komisi 3. Demikian, terima kasih adik-adikku. Waktu saya sudah habis, sudah setengah 11 sekarang, tinggal 15 menit saya harus punya rapat lagi di DPR. Saya sekali lagi mengucapkan rasa bangga yang tiada tara karena sudah diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berdialog dengan para calon pemimpin Polri masa depan. Kemudian saya juga berterima kasih karena mendapat masukan-masukan berharga dari kalian anak-anak muda. Mudah-mudahan masukan-masukan kalian ini menjadi bekal bagi saya menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua Komisi 3. Sekali lagi adik-adikku, semoga kalian bisa menyelesaikan studimu dengan baik. Kalau boleh, kalian mendapat ranking yang baik. Dan atas izin Allah, karir kalian ke depan makin luar biasa. Akhirnya teringat doa dari saya dan semua rekan-rekan Komisi 3, semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.